Melihat perkembangan anak, maka usia 5 tahun itu anak itu sudah lincah, sudah lari-lari, sehingga ke depan itu nggak perlu ada lompatan-lompatan atau percepatan. Saya berpesan bahwa organisasi potensi SAR itu secara hierarkis maka binaannya adalah Badan SAR Nasional, sehingga kompetensi yang harus dipenuhi ya berarti adalah kompetensi SAR. Ada dua sebetulnya relawan itu, satu adalah relawan penanggulangan bencana, yang kedua adalah relawan kaitan dengan potensi SAR. Ada garis yang berbeda. Pada saat kita menyatakan bahwa kita menjadi potensi SAR, maka kurikulumnya harus mengacu pada kurikulum Badan SAR. Pada saat kita menjadi potensi penanggulangan bencana, maka kurikulumnya harus di BNPB. Hierarkisnya adalah BPBD, provinsi, daerah, tingkat 2, kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Itu yang harus diacu. Nah, saya berpesan kepada teman-teman di Tamal yang usianya baru menginjak 5 tahun, sehingga perlu ada lompatan, sudah mulai harus loncat-loncat gitu ya. Langkahnya menjadi lebih cepat. Nah, pesan saya satu, bahwa menjadi relawan itu yang pertama harus niatnya ibadah. Niatnya ditoto dulu, baru nanti isinya. Karena dengan kita berbuat baik, kita yakin bahwa Yang Maha Kuasa adalah akan memberikan hadiah pada saat nanti kita ini di akhirat. Pada saat di dunia, pada suatu saat kita ini bisa saja nanti pada saat kita operasi SAR, pada saat kita memberikan materi itu mendapatkan bonus gitu ya. Pada saat kita mendapat uang itu bagian dari bonus. Tapi tujuan akhirnya adalah di akhirat. Kemudian yang kedua, harus dibekali ilmu dan keterampilan. Ya. Kalau saya nyatakan ya ikuti pelatihan. Seseorang yang mengikuti pelatihan dimanapun itu punya hak untuk mendapatkan sertifikat. Ya, baik itu secara lokal, ya, kemudian regional maupun nasional. Sehingga kalau nasional itu ada dua, satu memang lembaga sertifikasi profesi, yang kedua adalah memang lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh Badan SAR Nasional. Sehingga setelah kita mendapatkan sertifikat pelatihan, maka upayakan untuk bisa menuju kompetensi. Kenapa kok begitu? Karena itu harus dipertanggungjawabkan. Menjadi relawan itu sama seperti pisau bermata dua. Di satu sisi kita jiwanya adalah menolong sosial, tapi di satu sisi kadang kita tidak punya keahlian. Sehingga keahlian, keterampilan ini yang harus diperoleh, harus dicari. Karena pada saat kita tidak punya keahlian menolong seseorang, maka sama bisa dengan membunuh. Saya mencontohkan orang misalkan dengan trauma kepala, maka tidak boleh tiba-tiba itu diangkat. Ya. Tapi bagaimana bahwa seorang trauma kepala itu pada saat kita salah mengangkat, maka dia akan henti jantung. Kenapa? Karena itu dia ada di hipotalamus, di pusat pernafasan itu ada di otak kecil. Sehingga ada teknik yang harus dipenuhi itu. Saya kira ini yang perlu